Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan PPT ini, yaitu dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Boiler. Latar belakang, yang pertama adalah pentingnya boiler dalam industri. Boiler digunakan di pembangkit listrik, manufaktur, dan pengolahan kimia. Risiko yang terkait penggunaan boiler yaitu pertama ledakan, kebakaran, dan paparan bahan kimia. Pentingnya penerapan K3 dalam industri boiler yaitu untuk mengurangi risiko kecelakaan, melindungi pekerja, dan memastikan operasional aman. Tujuan dan manfaat K3 industri boiler. Yang pertama, untuk identifikasi risiko dan bahaya, penjelasan peraturan dan standar K3, analisis penerapan K3, rekomendasi untuk peningkatan keselamatan. Manfaat dari K3 industri boiler yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3, panduan praktis untuk manajemen dan pekerjaan, mengurangi jumlah kecelakaan kerja. Batasan masalah. Batasan masalah untuk K3 industri boiler. Yang pertama adalah industri manufaktur dan pembangkit listrik. Yang kedua, peraturan K3 di Indonesia dan standar internasional. Yang ketiga, data kecelakaan kerja 5 tahun terakhir. Konsep dasar boiler. Sebelum masuk ke pembahasan, yang pertama dilakukan yaitu mengerti konsep dasar boiler, yaitu pengertian dan fungsi boiler. Boiler adalah alat untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap. Komponen utama boiler yaitu drum burner, economizer, superheater, dan steam heater. Proses kerja boiler itu seperti alur kerja dari pemanasan air hingga distribusi uap. Peraturan yang menyangkut industri K3 boiler. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja secara umum. Yang kedua yaitu Permenaker Nomor 38 Tahun 2016 tentang K3 boiler dan bencana tekanan. Yang terakhir yaitu Peraturan OSHA, Standar Internasional untuk Keselamatan Kerja di Industri. Teori-teori yang menyangkut K3 boiler. Yang pertama adalah hierarki kontrol bahaya, yaitu dengan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, kontrol administratif, yaitu menghilangkan bahaya sepenuhnya, misal dengan mengganti boiler tua yang berisiko, ganti bahan atau proses bahannya dengan yang lebih aman, seperti bahan bakar yang lebih bersih. Rancang ulang peralatan otomatis untuk mengurangi risiko, dan terapkan prosedur kerja dan pelatihan yang ketat untuk mengurangi risiko. Yang kedua yaitu teori domino Heinrich, yaitu kecelakaan terjadi karena serangkaian penyebab terkait kondisi kerja yang buruk, kelalaian pekerjaan, kondisi atau tindakan berbahaya, interaksi pekerja dengan bahaya. Lalu akibat dari kontak tersebut yaitu putus rantai kecelakaan dengan pelatihan, perbaikan kondisi kerja, dan prosedur keselamatan yang ketat. Yang terakhir yaitu teori Swiss cheese model, yaitu dengan banyak lapisan proteksi seperti keju Swiss, mengurangi risiko kecelakaan meskipun tiap lapisan punya kelemahan. Contoh proteksi yaitu pelatihan bekerja, perawatan rutin, inspeksi keselamatan, penggunaan teknologi pemantauan,
dan kebijakan yang ketat. Jika satu lapisan yang gagal, lapisan lain tetap melindungi. Dengan menerapkan ketiga teori ini, risiko kecelakaan dalam operasional boiler dapat diminimalkan, melindungi pekerja, dan memastikan operasional yang aman. APD untuk K3 boiler yaitu adalah ada helm safety, kacamata safety, dan alat pelindung kuping, lalu sarung tangan anti panas, lalu sepatu anti panas, dan baju anti panas, lalu yang terakhir adalah pelindung wajah untuk menghindari percikan panas dari atau bahan kimia dari boiler. Penerapan K3 boiler yang pertama adalah perawatan rutin, jadwalkan perawatan dan inspeksi berkala, pelatihan K3, tingkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan, penerapan SOP yang ketat, pastikan pemahaman dan kepatuhan SP, audit keselamatan berkala, dan penggunaan teknologi. Statistik kerja boiler dari 5 tahun terakhir, yaitu dari 2018 sampai 2022, penyebab utama kecelakaan boiler yaitu adalah keledakan dan kebocoran. Dari penyebab tersebut, dampak dari kurangnya perawatan, pelanggaran prosedur, dan keterbatasan pelatihan. Dan selanjutnya adalah analisa, yaitu analisa dari teori-teori tersebut. Yang pertama adalah kurangnya perawatan rutin, dampak pada keselamatan dan operasional, pelanggaran prosedur keselamatan untuk penyebab dan solusi, keterbatasan pelatihan, pentingnya pelatihan berkelanjutan dan menyeluruh. Kesimpulan dari K3 boiler tadi adalah pentingnya K3 dalam operasional boiler untuk pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan pekerjaan, dan peningkatan efisiensi operasional. Langkah-langkah untuk peningkatan K3 yaitu adalah perawatan rutin, pelatihan K3, penerapan SOP yang ketat, audit keselamatan, dan penggunaan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.